Topik bahasan kali ini adalah tentang eksponen atau tentang pangkat. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, materi ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 9. Jadi ada beberapa materi yang merupakan pengulangan sebenarnya. Pada saat di kelas 9, mungkin nggak terlalu dijelaskan bahwa ini itu adalah namanya itu bilangan pokok eksponen. Ini adalah bilangan pokok eksponen. Saya ganti pen aja, pennya kurang jelas warnanya. Bilangan pokok eksponen ini, jadi dia bisa disederhanain jika bilangan pokoknya sama. Jadi kalau di sini kita punya bilangan pokok sama-sama A, misalnya saya punya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5, berarti yang atasnya ini bisa disederhanain dengan cara ditambah. Ini tambah. Jadi kita punya 2 pangkat 8. Kalau kita punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2, berarti artinya adalah 2 pangkat 5 kurangi 2, yaitu adalah 2 pangkat 3. Tapi kalau misalkan saya punya 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, ya nggak bisa, karena ini bilangan pokoknya nggak sama, jadi dia nggak bisa disederhanain. Kalau dia bentuknya itu perkalian, misalkan kita punya 2 pangkat 3, pangkat 5, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 15. Itu yang ketiga. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang keempat, kalau misalkan dia itu dipangkatin sendiri-sendiri, misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikali sama 3 pangkat 2 dipangkatin 5, berarti artinya adalah 2 dipangkatin ini dipangkatin sendiri, berarti dikali 2 pangkat 15, 3 pangkat 10. Itu sendiri-sendiri kalau dia bilangan pokoknya nggak sama. Bentuk yang kelima adalah kalau misalkan kita punya pangkat negatif, saya punya 2 pangkat min 3, karena 2 pangkat min 3 susah untuk dibaca. Jadi orang lebih ngerti kalau misalkan dia pangkatnya diubah jadi pangkat positif. 2 pangkat min 3 artinya adalah 1/8. Yang ini, yang nomor 6, itu adalah pangkat tak sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya akar pangkat 2, ini pangkat kayak gini, berarti maksudnya adalah 2 pangkat 3/2. Tapi itu juga susah untuk dimengerti. Tapi bentuk yang ini dia bisa dipakai untuk penyederhanaan. Bentuk yang ketujuh itu sebenarnya adalah bentuk yang keempat yang diubah ke dalam bentuk per. Jadi kalau misalkan kita punya 2 pangkat 3 dibagi sama 3 pangkat 2 dipangkatin sama 5, berarti kita bisa tulis 2 pangkat 15 dibagi 3 pangkat 10. Maksudnya kayak gitu. Jadi rumus-rumus ini sebenarnya kita nggak perlu hafal, tapi kita harus tahu cara penggunaannya seperti apa untuk supaya bisa diaplikasikan ke soal-soal. Oke, saya langsung mulai dengan contoh. Di sini kalau misalkan kita mau melakukan penyederhanaan, arahkan ke bilangan prima ya. Jadi kalau misalkan dia belum bilangan prima, kita ubah ke bilangan prima. Di sini kita punya kurung kurawal kayak gini. Jadi beresin yang di dalam dulu. Jadi kita punya 2 pangkat setengah. Nulis pernya jangan miring kayak gini ya, karena dia agak susah dimengerti. Terus kemudian di sini kita punya A pangkat 4. A-nya itu adalah 2, berarti 2 pangkat 4. B-nya itu langsung dipecah aja. B-nya adalah 6, berarti kita bisa tulis 2 kali 3. Terus kemudian C-nya pangkat min 1, C-nya itu 3 pangkat min 1. Nah, kita sederhanain dulu yang dalam kurung. Kalau syukur-syukur kalau misalkan bisa, langsung dikeluarin dari akar. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain ini, 2 pangkat setengahnya biarin. Nah, kalau kita lihat ini, itu kan berarti 2 pangkat 5. Nah, sebelumnya kan kita punya rumus akar yang ini. Ini kan A pangkat yang dalam dibagi luar. Jadi di sini kalau misalkan kita mau langsung sederhanain, kita punya 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 1, 2 pangkat 5 langsung ditarik keluar ya, 2 pangkat 5/2. Nggak usah lagi ditulisin ini sama ini 2 pangkat 5 terus kemudian di akar, nggak usah. Kalau misalkan dia bisa langsung disederhanain, pada saat SMU ini langsung sederhanain aja. Ini sama ini habis ya, 3 pangkat 1 sama 3 pangkat min 1 habis, berarti kita tinggal ngurusin yang 2. Ini sama ini disederhanain berarti 2 pangkat 6/2. 2 pangkat 6/2 berarti 2 pangkat 3. Kalau kita punya 2 pangkat 3, kalau misalkan bisa ditulis langsung disederhanain. Ini sama ini bisa dicoret, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2 dan itu adalah 4. Untuk contoh 2, yang kita lakukan adalah disederhanain dari bagian tengah dulu. Jadi di sini dibikin A pangkat setengah. A pangkat setengah terus kemudian dipangkatin dengan min setengah, berarti dapatnya A pangkat min 1/4. A pangkat min 1/4 disederhanain sama 3/4 sama ini. Berarti hasilnya adalah A pangkat min setengah.
A pangkat 3/4 sama A pangkat minus seperempat, berarti A pangkat 2/4, maksudnya adalah A pangkat setengah. Jadi ditulis dulu, A pangkat setengah, terus kemudian pakai kurung kurawal, A pangkat minus sepertiga, terus kemudian di sini ada A pangkat setengah, jangan lupa ada pangkat sepertiga, berarti hasilnya adalah A pangkat 1/6, tutup kurung kurawal pangkat min 1, terus kemudian ada pangkat min 2/3. Ini sama ini diseranain min sepertiga ditambah sama 1/6, disamain nyebut per 6, berarti di sini min 2 ditambah sama 1, berarti hasilnya adalah min 1/6, tapi jangan lupa di sini ada pangkat min 1, terus kemudian tulis dulu A pangkat setengah, terus kemudian di sini ada A pangkat 1/6, pangkat min 2/3, berarti hasilnya adalah setengah ditambah sama 1/6, berarti hasilnya adalah 4/6 diseranain 2/3, dipangkatin min 2/3, berarti sama dengan A pangkat minus 4/9. Kalau kita ubah dalam bentuk pangkat, ini kan pangkat tak sebenarnya, jadi hasilnya adalah kayak gini, 1/4 akar pangkat 9 dari A pangkat 4. Yang ini pangkat dipangkatin lagi. Kalau pangkat dipangkatin lagi berarti dikali ya. Jadi kita bisa tulis X pangkat yang atas dikali atas, berarti A dibagi sama A min B dengan C min A, terus kemudian dikali lagi dengan X pangkat B dibagi B min C dikali sama A dikurangi B dikali dengan X pangkat C dibagi sama C min A dan B min C. Karena dia itu kali, berarti pangkatnya ditambah ya. Kalau pangkatnya ditambah dan penyebutnya nggak sama, berarti kita samain menyebut kan. Berarti di sini ada A min B, terus kemudian ada C min A, terus kemudian ada B min C. Berarti yang atas ini kurang dikali dengan B min C. Ini jadi tambah karena ini kali, berarti pangkatnya ditambah. B berarti kurang dikali dengan C min A. C kurang dikali dengan A min B. Nah sekarang yang bawah jangan diapa-apain, yang atas dikaliin masuk. Berarti yang bawahnya itu tetap ada A min B, terus kemudian C min A, terus kemudian ada B min A ya. B min A bener gak ya? A min B, C min A, B min C, bukan B min A. Ini B min C, berarti ini kali ini AB minus AC ditambah BC minus AB ditambah AC dikurangi BC. Ada yang bisa diseranain? AB sama AB bisa dicoret, BC sama BC bisa dicoret, AC sama AC bisa dicoret, berarti sama dengan X pangkat 0 dibagi itu semua. 0 dibagi A min B, terus kemudian C min A, terus kemudian B min C. Berarti sama dengan X pangkat 0, dan X pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini untuk nomor 4, cara nyelesainnya adalah kita harus bikin supaya dia bilangan pokoknya sama. Jadi pangkat 3/7 ini taruh di luar ya. Jadi dibikin seperti ini, pangkat 3/7. Terus kemudian kita selesaiin satu-satu dan dibikin dengan bilangan pokok yang sama. Setengah itu adalah 2 pangkat min 1. Terus kemudian ini 2 pangkat 2/3. 0,125 itu sama dengan 1/8. Berarti kita bisa tulis 2 pangkat min 3. 2 akar 2 itu kalau di bawah berarti sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat setengah. Berarti 2 pangkat min 3/2 karena dipindah ke atas. Terus kemudian 0,25 itu sama dengan 1/4, berarti 2 pangkat min 2. Terus kemudian, ini berarti 2 pangkat 4. 16 itu 2 pangkat 4 di akar pangkat 3, berarti 2 pangkat 4/3. Mungkin selesainya yang bisa diselesaikan dulu. Ini sama ini, berarti kan sama dengan 2 pangkat 6/3 atau 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya ini bisa dicoret sama ini. Jadi tinggal sisanya. Terus kemudian 128, berapa ya? 2 pangkat 3 itu nilainya 8, pangkat 4 itu 16, pangkat 5, pangkat 6,
pangkat 7. Berarti ini 2 pangkat 7. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 7. Terus kemudian kalau bingung ditulisin dalam bentuk akar dulu. Setengah itu 2 pangkat min 1. Terus kemudian 2 pangkat 7/3. Ya. Terus kemudian yang atas disederhanain yang dia itu sama. 2 pangkat ini min 1 sama min 3. Berarti 2 pangkat min 4. Terus kemudian di sini ada 2 pangkat min 3/2. Di sini ada 2 pangkat 7. Terus akar dari, ini gabung jadi 1 dulu. Berarti adalah min 1 ditambah dengan 7/3. Berarti sama dengan 4/3. Jangan lupa ini ada akar pangkat 2. Berarti sama dengan 4/3 dikali sama setengah. Berarti 2/3. 2 pangkat 2/3. Jadi kalau misalkan kita jadiin 1, berarti kita punya, jangan lupa ini 3/7 ya. Berarti 2 pangkat min 4 dikurangi 3/2 dikurangi dengan 7 dikurangi dengan 2/3. Sama ini nyebut. Berapa pangkatnya? Gabung jadi 1 dulu. Ini sama ini min 11. Berarti 2 pangkat min 11 min 3/2 min 2/3. Pangkat 3/7 berarti sama dengan disamain nyebut berarti per 6. Berarti di sini adalah minus 66. Minus dikali 3. Terus kemudian dikali 2. Pangkat 3/7. 66 sama 4 berarti 70 sama 9. Berarti 79. 2 pangkat minus 79 per 6. Dipangkatin 3/7. Ini sama ini bisa dicoret. Berarti 2 pangkat minus 79 per 14. Jadi kalau misalkan kita ganti, tarik ke bawah 1 per akar pangkat 14 dari 2 pangkat 79. Jawabannya cocok ya. Kemudian untuk contoh 5, disederhanain, dikeluarin dari akar dulu. Kan kita punya rumus, kalau misalkan ada A pangkat M, ini N, berarti adalah A pangkat M per N. Jadi di sini, ini ada min 2 sama 4, berarti min setengah. Kalau bingung ditulis dulu, X pangkat min 4, dipangkatin sama min setengah. Terus kemudian Y-nya udah dalam bentuk pecahan biasa, berarti udah oke. Pangkat min setengah lagi. Terus kemudian X-nya dibikin dalam bentuk pecahan biasa, minus 7/3. Di sini ada pangkat 2/4, berarti pangkat setengah. Atau pangkat setengahnya ditaruh di luar juga sama aja. Y pangkat, nggak perlu, Y-nya bisa langsung, Y pangkat min setengah. Terus kemudian dibagi dengan penyebutnya. Di sini min setengah sama 3, berarti min 1/6. Tulis dulu, X pangkat setengah dipangkatin sama min 1/6. Terus kemudian Y-nya, min 3 dipangkatin sama min 1/6 juga. Terus kemudian X-nya, di sini ada min 1/4 dibagi sama 3, berarti min 1/12. Y-nya, di sini ada min 2/3 dibagi 3, berarti min 2/9. Disederhanain. Berarti X pangkat X pangkat 2, Y pangkat min 1/3, sebelahnya X pangkat min 7/6, Y pangkat min setengah, dibagi dengan penyebutnya, X pangkat min 1/12, terus kemudian Y pangkat setengah, X pangkat min 1/12, Y pangkat min 2/9.
Oke, terus kemudian digabung. Ini sama ini, X pangkat min per 6. X pangkat min per 6 sama ini, berarti X pangkat min 1 sama 2, berarti X pangkat 1. Y-nya digabung jadi 1, Y pangkat min per 3, min setengah. Terus kemudian ada min setengah lagi, ditambah sama 2/9. Terus kemudian ngitungnya di bawah. Min per 3, di sini min 1 ditambah 2/9 sama ini nyebut. Berarti di sini min 3, min 9 ditambah sama 2. Berarti hasilnya adalah min 10/9. Jadi kita tulis min 10/9, atau kita bisa tarik ke bawah, Y pangkat 10/9. Berarti di sini kita bisa tulis Y pangkat 1, Y pangkat 9, Y pangkat 9-nya ditulis dalam bentuk akar. Kayak gitu. Terus kemudian contoh berikutnya, contoh 6. Contoh 6 ini adalah bentuk daripada persamaan eksponen. Bentuk daripada persamaan eksponen ini kita bisa selesaiin dengan cara dibikin bilangan pokoknya sama. Jadi di sini kalau misalkan kita bikin dalam bentuk bilangan pokok yang sama, ini 5 pangkat 2, pakai kurung kurawal dulu, 5 pangkat min 2, dipangkatin dengan 2x plus 6, pangkat per 6, yang di sebelah kanan juga harus dibikin bilangan pokok, bilangan prima, yaitu adalah 5. Yang ini bisa dicoret sama ini. Berarti kita bisa tulis 5 pangkat 2 dikurang dengan 2x tambah 6 dibagi dengan 3 sama dengan 5 pangkat min 2. Tinggal pangkat sama dengan pangkat. Bagi 3 sama dengan min 2. Pindah ruas, min 2x tambah 6 dibagi 3 sama dengan min 4. Jadi di sini minnya bisa dicoret. Terus kemudian kita punya 2x tambah 6, 3-nya kali silang. 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Jawabannya udah sama ya. Terus kemudian contoh berikutnya juga masih tentang persamaan eksponen dibikin dalam bentuk bilangan pokok yang sama, yaitu adalah bilangan prima. 8-nya diubah ke 2 pangkat min. Terus kemudian pangkatnya ditulis di luar. Setengah x ditambah sama 2. 4-nya ini itu adalah 2 pangkat 2. Karena dia ada akarnya, berarti 2-nya hilang. Berarti tinggal, ini tulisan berapa? 5 min 3x. Berarti 2 pangkat 5 dikurangi 3x sama dengan 2 pangkat 4 dipangkatin dengan 3/2x ditambah sama 2. Terus kemudian 35-nya 2 pangkat 5 x dikurangi sama 5. Nah, gabung jadi 1 pangkatnya, 2 pangkat dikali 3/2x dikurangi 6. Terus kemudian ditambah 5 dikurangi 3x sama dengan 2 pangkat 6x ditambah sama 8 ditambah dengan 5x dikurangi sama 25. Terus kemudian tinggal pangkat sama pangkat, min 3/2x jadiin 1 dengan 3x. Jadi 6x per 2 dikurangi 1, x sama x di sebelah kanan, 6x sama 5x ditambah 8 dikurangi 25. Berarti di sini kita punya 9x per 2 dikurangi sama 11x sama dengan min 16. Yang di sebelah kiri disamain nyebut. Min 9x dikurangi sama 22x sama dengan min 16. 2-nya pindah ruas. Berarti di sini kita punya 31x sama dengan minus 32. X-nya ketemu. 32/31. Terus kemudian contoh yang terakhir, bentuknya agak lebih ribet. Jadi di sini kita bikin permisalan karena 2 pangkat setengah x-nya ini ada di banyak tempat. Di sini, dan di sini ada 3 tempat. Jadi kita bikin permisalan aja supaya dia tuh gampang untuk ditulis. 2 pangkat setengah x, berarti di sini kita bisa tulis 4y. Y ditambah dengan 2 sama dengan 7, 1 dikurangi Y, kali masuk,
4y kuadrat ditambah sama 8y ditambah sama 3 sama dengan 7 minus 7y. 4y kuadrat ditambah dengan 15y dikurangi 4 sama dengan 0. Terus kemudian coba difaktorin, bisa nggak? Saya coba 4y sama y dulu. Bisa, di sini itu 4. Di sini positif, di sini negatif. Jadi kita bisa ketemu y sama dengan 1/4 dan y sama dengan min 4. Balikin ke soal aslinya, 2 pangkat setengah x 1/4 itu kita bisa tulis 2 pangkat min 2. Jadi x-nya ketemu min 4. Di sini 2 pangkat setengah x sama dengan min 4. 2 pangkat berapapun itu dia nggak pernah minus. Jadi kalau misalkan di sini kita bikin katakanlah mulai dari 2 pangkat 0, hasilnya kan 2. 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 hasilnya 1. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Kan ini makin lama makin besar kan? Nah sekarang jadi dia nggak mungkin minus. Sekarang coba kalau dia itu min 1. Kalau min 1 berarti kan hasilnya setengah. Min 2 berarti hasilnya 1/4. 1/4 itu kan 0,25. 2 pangkat min 3 itu 1/8. Itu adalah 0,125 dan seterusnya. Jadi kita ambil pangkat min berapapun, dia nggak akan pernah minus. Misalkan saya ambil 2 pangkat min 10. Berarti 1/2 pangkat 10. 1/2 pangkat 10 kan 0, kan ya. Jadi dia untuk yang ini jawabannya adalah himpunan kosong. Jadi jawabannya cuma 4 aja. Himpunan penyelesaian, cara nulisnya kayak gini. Min 4. Itu semua adalah penjelasan untuk eksponen atau pangkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.